Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas himpunan bagian dan himpunan semesta. Oke. Untuk himpunan bagian, himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota A menjadi anggota B, ya. Nah, nanti disimbolkan dengan notasi seperti itu. A bagian dari B atau subset. Nah, itu lanjut untuk lebih jelas saya berikan ilustrasi. Misalkan himpunan P adalah pesilat dari perguruan X. Nah, misalkan ada si A, si B, si C, si D, E, F, G. Nah, ini semua adalah pesilat dari perguruan X. Maka misalkan ada bagian baru yaitu Q. Nah, itu perkumpulan baru yang beranggotakan pesilat A, B, dan E. Karena A, B, dan E adalah anggota dari himpunan P atau pesilat dari perguruan X, maka Q ini juga himpunan bagian dari P. Oke ya. Lanjut, misalkan R misalkan B, D, F anggotanya, ada pesilat B, D, dan F. B, D, dan F itu kan juga anggota dari P ini. Maka R himpunan bagian dari P. Oke ya. Lanjut untuk S, misalkan dengan anggota pesilat A, C, dan M. Nah, di sini M itu bukan dari kumpulan P ini, bukan dari himpunan P. Ya, mungkin itu dari perguruan Y atau yang lain. Maka di sini S bukan himpunan bagian dari P. Kalau bukan tinggal dicoret ya. Nah, ini himpunan, kalau bukan ini bagian ya, seperti ini bagian. Kalau bukan ya tinggal dicoret. Yuk, satu contoh lagi, misalkan T adalah O dan M. Nah, ini malah tidak ada sama sekali dari perguruan X, maka jelas T bukan himpunan bagian dari P. Jadi syaratnya adalah semuanya anggota termasuk anggota dari P ya. Nah, jadi himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota A menjadi anggota B. Oke, jadi itu himpunan bagian, ibaratnya kelompok-kelompok kecilnya ya. Lanjut sekarang banyaknya himpunan bagian. Nah, misalkan itu ada himpunan pertama A, kemudian AB, berarti banyak anggotanya 2. A, B, C 3. Maka banyak himpunan bagiannya yang pertama, yang ini dulu, yang A. Berarti himpunan bagian yang mungkin adalah A itu sendiri dan himpunan kosong. Ini adalah himpunan kosong. Yang perlu diingat adalah himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi setiap himpunan pasti punya himpunan bagian kosong ya. Pasti punya himpunan bagian himpunan kosong. Ini ada semua tadi. Nah, oke ya. Oke. Kemudian yang A, B berarti himpunan bagian yang mungkin adalah ya A dan B kumpulannya, kemudian A saja, B saja, kemudian himpunan kosong. Berarti banyak himpunan bagiannya sekarang ada 4, kalau tadi 2. Kalau 3 nanti akan ketemu banyaknya lah 8, 4 akan ketemu 16 dan seterusnya. Sehingga kalau kalian perhatikan ini kan membentuk pola, yaitu apa? 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Jadi kalau banyak anggotanya 1, himpunan bagiannya 2 pangkat 1, 4. Berarti 2 pangkat 4. Berarti kalau N, kalau banyak anggota N, ya berarti 2 pangkat N. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan adalah banyak himpunan bagian yang mungkin dari himpunan A adalah 2 pangkat banyaknya anggotanya atau N A. Jadi kalau ditanya banyak himpunan bagian yang mungkin, tinggal kalian hitung banyak anggotanya,
Oh berarti tinggal misal ini ya 2 pangkat 1. Ini berarti himpunan bagiannya 2 pangkat 2. 2 pangkat 3. Tergantung banyak anggota tanya. Oke ya. Oke, sekarang kita masuk himpunan semesta. Nah, himpunan yang memuat semua objek atau anggota himpunan yang dibicarakan itu adalah himpunan semesta. Nah, dilambangkan S nanti. Nah, misalkan ini ada P pesilat dari kota Klaten. Nah, misalkan ada A, C, E. Maka semesta yang mungkin ibaratnya atasannya atau ini kebalikan dari himpunan bagian ya. Berarti misalkan ada A, C, E, G, H dan seterusnya. Misalkan berarti apa? Nah, misalkan S-nya pesilat dari provinsi Jawa Tengah, maka Klaten kan masuk Jawa Tengah. Jadi pasti Klaten ini dimuat di sini. Oke ya. Jadi semesta adalah himpunan yang memuat semua objek anggota himpunan yang dibicara. Yang di sini kita membahas P. Berarti ini semesta dari P gitu ya. Oke. Misalkan lagi atau pesilat dari Indonesia juga boleh. Itu kalau semesta. Nah, intinya kebalikan dari himpunan bagian. Oke, sekarang kita masuk diagram Venn. Diagram Venn adalah diagram yang menampilkan korelasi atau hubungan antar himpunan yang berkesesuaian dalam suatu kelompok. Diagram ini ditemukan oleh John Venn dari Inggris, maka namanya diagram Venn, pakai namanya. Oke ya. Misalkan S bilangan asli kurang dari 8. Jadi gunanya diagram Venn ini nanti adalah mempermudah mencari hubungannya. Jadi kalau pakai diagram nanti lebih enak lihatnya ya. Maka bilangan asli yang kurang dari 8 ya 1 sampai 7. Oke, kemudian misalkan A bilangan ganjil kurang dari 8, maka ya 1, 3, 5, 7. Langkah menggambar diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dalam sebuah persegi panjang. Kemudian pojok kiri atas ditulis huruf S. Kita gambar persegi panjang ya. Pojok kiri atas ditulis huruf S. Oke, ini berarti semesta itu ini. Kita anggap ini adalah semesta. Lanjut, setiap himpunan yang dibicarakan ditunjukkan dengan berupa kurva tertutup sederhana. Ini kan kita akan membicarakan A. Nah, kita buat aja kurva tertutup sederhana atau biasanya oval. Kalian pilih lingkaran boleh. Itu tidak wajib oval ya. Sak geleme. Nah, kita tulis aja di sini huruf A. Kenapa? A ini adalah menunjukkan himpunan A. Kemudian langkah terakhir adalah setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan noktah atau titik. Oh berarti ini misal S anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A 1 ke 5, 7. Langkah pertamanya kita tulis saja yang A dulu aja, yang di A. Berarti ada 1, titik 1 ya, 3, 5, 7. Ini semua anggota. Nah, kemudian sisanya kita tulis di S. Berarti ada 2, 4, 6, 7 udah ya. Oh berarti semua S kan ini. S kan di kotak ini semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A itu yang di sini aja. 1, 3, 5, 7. Oke ya. Oke, itu adalah diagram Venn. Nah, sekarang kita akan membahas hubungan antar himpunan. Nanti secara umum ada 2, himpunan saling lepas atau saling asing. Yang kedua adalah himpunan berpotongan atau tidak saling asing. Untuk himpunan lepas, saling lepas, itu 2 himpunan dikatakan saling lepas jika kedua himpunan tidak memiliki anggota yang sama. Jadi A dan B misalkan tidak ada yang sama. Nah, misalkan A 137, B 210, itu kan nggak ada yang sama. Nah, karena A dan B tidak memiliki anggota yang sama, maka A dan B saling lepas. Kalau digambarkan seperti ini, nah ini A 137,
7 B, kemudian kita gambar juga 2 10. Nah ini enggak ada yang sama 1 3 7 2 10. Kalau himpunan berpotongan sekarang itu jika ada yang sama. Oke. Contoh misalkan 256 dan 211. Nah, itu kan memiliki anggota yang sama, yaitu 2. Maka kalau kita gambarkan seperti ini. A berarti dan ada B. Oh, ada yang sama yaitu 2. Jadi gambarnya seperti ini menggambarnya. Oh, ini kan A 256 itu yang pink. Oke ya, 256. B 211 itu yang biru. Nah, karena di sini 2 anggota keduanya, maka menggambarkannya seperti ini. Nah, dikasih perpotongan. Nah, ini adalah, maka ini dinamakan himpunan berpotongan. Ini himpunan saling lepas. Oke ya. Oke, sip. Ya, sekian dulu video kali ini. Selanjutnya silahkan kerjakan tugasnya ya. Oke, tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.